Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur atas kehadirat ilahi Rabbi yang mana pada hari ini kita masih dapat diberikan nikmat iman serta nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat menuntut ilmu pada pagi hari ini. Baik, perkenalkan saya Jihan Fajriya, saya prodi PAI semester 5. Kali ini saya akan membahas tentang sikap terhadap perbedaan dan hikmah perbandingan mazhab. Baik. Yang pertama yaitu pengertian daripada mazhab. Menurut bahasa, mazhab berarti jalan atau tempat yang dilalui. Sedangkan menurut istilah, para fikih mazhab mempunyai dua pengertian. Yang pertama yaitu pendapat salah seorang imam mujtahid tentang hukum suatu masalah. Yang kedua yaitu kaidah-kaidah istinbat yang dirumuskan oleh seseorang imam mujtahid. Kata perbandingan mazhab adalah terjemahan dari kata muqaranatul mazhaib yang terdiri dari dua kata, yaitu muqaranatul dan mazhaib. Kata muqarana berasal dari kata korona yang berartikan himpunan atau perbandingan, sedangkan mazhaib itu berasal dari kata zahaba yazhabu yang berarti pergi. Yang di sini berartikan sebagai pendapat, jalan, metode, atau sesuatu yang diikuti. Atau dapat berartikan dengan haluan. Menurut bahasa, mazhab berarti jalan atau tempat yang dilalui. Sedangkan menurut istilah ada beberapa rumusan. Yang pertama, menurut Muhammad Hussein Abdullah, mazhab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci, serta berbagai kaidah atau kawaid dan landasan atau usul yang mendasari pendapat tersebut, yang saling terkait satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang kedua, menurut Al-Hasan, mazhab adalah mengakui hasil ijtihad seorang imam tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah istinbatnya. Yang ketiga, menurut Muhammad Yunus mengemukakan bahwa mazhab berasal dari sigot masdar mimi atau kata sifat dan isi makan, yaitu kata yang merujukan kepada tempat, yang diambil dari kata zahaba yang berarti pergi. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mazhab diartikan sebagai haluan atau aliran mengenai hukum fikih yang menjadi ikutan atau panduan sebagai umat Islam. Sedangkan secara istilah, mazhab dialirkan paham atau aliran pikir yang merupakan hasil ijtihad seorang mujtahid tentang hukum Islam yang digali dari ayat-ayat Al-Quran atau hadis yang dapat diijtihadkan. Menurut Imam Syekh Mahmud Sultan menjelaskan bahwa istilah perbandingan mazhab ialah mengumpulkan pendapat para imam mujtahid berikut dalil-dalilnya tentang suatu masalah yang diperselisihkan dan menambah serta mendiskusikan dalil-dalil tersebut untuk menemukan pendapat yang paling kuat dalilnya. Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mazhab adalah pokok-pokok atau dasar yang digunakan oleh para imam mujtahid dalam memecahkan suatu permasalahan atau mengistinbatkan hukum Islam. Di sini bisa disimpulkan bahwa mazhab itu mencakup yang pertama, berkaitan dengan sekumpulan hukum-hukum Islam yang digali oleh seorang imam mujtahid. Yang kedua, usul fikih yang menjadi jalan atau thariq yang ditempuh mujtahid untuk menggali hukum Islam dari dalil-dalil yang rinci. Dengan demikian, kendatipun mazhab itu manifestasinya berupa hukum-hukum syariat atau fikih, harus dipahami bahwa mazhab itu sesungguhnya juga mencakup usul fikih yang menjadi metode pengalian atau thariq al-istinbat untuk melahirkan hukum-hukum tersebut. Artinya kita mengatakan mazhab Syafi'i itu adalah fikih dan usul fikih menurut Imam Syafi'i. Nah, lalu yang kedua yaitu ada sebab-sebab terjadinya mazhab. Berbagai mazhab itu terbentuk karena adanya perbedaan atau ikhtilaf dalam masalah usul ataupun furu'.
sebagai dampak adanya berbagai diskusi di kalangan ulama. Usul terkait dengan metode penggalian, sedangkan furu terkait dengan hukum-hukum syariat yang digali berdasarkan metode istinbat tersebut. Menurut Abu Amin Bilal Philips, alasan utama adanya perbedaan dalam ketetapan hukum di kalangan imam mazhab yaitu berikut. Yang pertama yaitu mengenai interpretasi makna kata dan susunan gramatikal. Yang kedua, riwayat hadis atau keberadaannya, kesohihannya, syarat-syarat penerimaannya, dan interpretasi atas teks hadis yang berbeda. Yang ketiga, diakuinya penggunaan prinsip-prinsip tertentu, ijma-ijma, tradisi, ihtisan, dan pendapat sahabat. Dan yang keempat yaitu karena metode-metode kias. Sedangkan menurut Abdul Wahab Khalaf, perbedaan pendapat hukum tersebut berpangkal pada 3 persoalan. Yang pertama yaitu perbedaan mengenai penetapan sebagai sumber-sumber hukum, sikap, dan cara berpegangan pada sunnah, standar periwayatannya, fatwa, sahabat, dan kias. Yang kedua yaitu perbedaan mengenai pertentangan penetapan hukum dari tasyri atau penggunaan hadis dan rayu. Dan yang ketiga yaitu tentang perbedaan mengenai prinsip-prinsip bahasa dalam memahami nas-nas syariat atau usul bahasa. Sedangkan menurut Muhammad Zuhri membagi dalam 3 hal penyebab terjadinya ikhtilaf mazhab. Yang pertama yaitu berkaitan dengan sumber hukum, yang kedua yaitu berkaitan dengan metode ijtihad atau teori tahsin wa taqbih, tema kebahasaan, dan yang ketiga yaitu tentang perbedaan akan adanya adat istiadat. Dan selanjutnya yaitu jadi lalu bagaimana sikap dan hikmah perbedaan mazhab? Nah, dalam keyakinan akidah, kita berpegangan pada salah satu di antara mazhab Abul Hasan al-Asy'ari atau al-Asy'ariyah dan Imam Abu Mansur al-Maturidi atau Maturidiyah. Di bidang tasawuf, kita dapat mengikuti hasil ijtima Imam Abdul Qasim, Junaidi al-Baghdadi, atau Imam Abu Hamid Muhammad al-Ghazali. Sementara dalam bidang fikih, umat Islam dapat memilih di antara mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, ataupun Hambali. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi perbedaan mazhab tersebut, mulai dari pengambilan dalil, pemikiran, hingga konteks lingkungannya. Namun, satu hal yang pasti, kita harus tetap saling menghormati pilihan mazhab masing-masing. Perbedaan mazhab atau pandangan dalam menjalankan Islam tidak perlu dibesar-besarkan, sehingga menghalangi kita untuk berbuat baik. Kita sebagai orang awam hanya perlu mengikuti ulama yang kita yakini keberadaannya. Tidak perlu memaksakan orang lain juga mengikuti apa yang kita anggap benar. Imam Syafi'i berpandangan bahwa kunut adalah sebuah kesunahan dalam sholat subuh. Namun suatu ketika ia melaksanakan sholat subuh tanpa membaca kunut, sebagaimana yang beliau yakini dengan berdasarkan pada dalil yang diperolehnya. Apa sebabnya? Bukan karena beliau lupa, sehingga kemudian ia disunahkan melaksanakan sujud syahwi sebelum menutupnya dengan salam. Beliau sengaja tidak membaca doa kunut karena menghormati Imam Hanafi yang berkeyakinan tidak disunahkan kunut dalam sholat subuh. Kisah tersebut mengingatkan kita akan suatu makalah atau adab yang lebih tinggi ketimbang ilmu. Adab, etika, atau akhlak harus didahulukan daripada pengetahuan yang kita miliki. Sebab ilmu bukanlah tujuan, merupakan hanyalah sebagai wasilah untuk dapat dipraktikkan dengan penuh kesantunan. Sebab Nabi Muhammad SAW tidak sekedar untuk meningkatkan pengetahuan umatnya saat itu, melainkan juga agar umatnya tetap berakhlak mulia. Sungguh tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Dari Nabi besar Muhammad SAW. Keteladanan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dipilih karena akhlaknya yang sangat sempurna. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah berfirman yang artinya, sungguh engkau Muhammad benar-benar berada di atas makhluk yang agung, yaitu surat Al-Qalam. Oleh karena itu, mari kita sikapi perbedaan mazhab ini yang diyakini masing-masing individu muslim dengan saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain. Ini dimaksudkan agar Islam tetap menjaga keindahan dengan beragam warna.
Ini dimaksudkan hal ini dapat terjadi karena salingnya adanya keindahan dan warna dari berbagai macam untuk menjaga serta menghormati pandangan pendapat masing-masing. Semoga dengan ini kita semua dapat menjaga keindahan Islam dengan perbedaan dan memberikan kekuatan kemampuan kepada kita agar kita dapat menjaga akhlak yang baik. Perbedaan mazhab ini jangan sampai menjadi penghalang untuk kita dalam sikap menghormati atau menghargai sesama muslim. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, terima kasih banyak telah menonton video ini.